Selamat berjumpa kembali dalam berbagai pembahasan yang berkaitan dengan dunia pemasaran. Dalam kesempatan yang teramat baik ini, kita akan berbicara tentang strategi yang ada dalam dunia pemasaran, sehingga para pelaku usaha akan dapat memanfaatkan segala sumber daya manusia yang dimilikinya demi menuju sebuah keadaan yang menguntungkan bagi perusahaan atau bidang usaha tersebut. Tentu dalam hal strategi pemasaran ini lekat sekali dengan budaya perusahaan, kemudian juga dengan kondisi-kondisi yang mempengaruhi baik secara internal maupun eksternal. Kita mulai dari fungsi sebuah strategi pemasaran. Yang pertama adalah bahwa strategi pemasaran yang baik atau bagus akan dapat menimbulkan atau merangsang adanya inovasi yang terus berkelanjutan, di mana dalam sebuah inovasi ini diperlukan berbagai riset, walaupun mungkin dalam riset itu tidak harus melalui sebuah riset yang jelimet, namun juga bisa dilakukan dengan sebuah riset yang mungkin tidak terlalu jelimet dan tidak menghabiskan anggaran begitu besarnya. Mengapa inovasi ini penting? Mengingat dalam dunia pemasaran tingkat persaingan semakin hari, semakin waktu akan semakin tinggi. Kompetitor-kompetitor yang ada tentunya juga akan melakukan berbagai langkah yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan salah satu kebutuhan mereka sebagai kompetitor adalah bagaimana mereka juga harus berpikir sekaligus mengambil berbagai langkah agar mereka juga dapat memenangkan tingkat kompetisi, di mana kita juga menjadi pemain utamanya. Kemudian yang kedua, fungsi dari strategi pemasaran adalah bagaimana membuat tim, terutama tim pemasaran, kemudian tim produksi, kemudian tim distribusi, dan semua komponen yang ada di dalam sebuah perusahaan itu berkolaborasi sehingga menjadi sebuah tim yang solid, di mana masing-masing pihak dari tim tersebut mengerti betul tentang apa yang menjadi hak sekaligus menjadi kewajibannya. Hal ini tentu akan menjadi baik sekali apabila sebuah perusahaan memiliki dan bahkan menjalankan apa yang dinamakan dengan SOP atau Standard Operating Procedure. Apabila hal ini telah dijalankan dengan maksimal, tentu saja masing-masing pihak, masing-masing divisi, masing-masing badan, kemudian masing-masing lembaga yang memiliki koordinasi yang selama ini begitu kurang solidnya, dengan strategi pemasaran yang tepat tentu akan menjadi jauh lebih solid dalam hal kerjasama antar lini di antara mereka. Yang bagian produksi tentu paham betul bagaimana memproduksi sebuah produk yang memiliki tingkat kepuasan yang tinggi jika nantinya akan dilemparkan ke pasar. Pun demikian dengan jalur distribusi, tim yang berada di bagian distribusi tentu akan berpikir bagaimana agar jalur distribusi yang menjadi tanggung jawabnya menjadi sedemikian efektif dan efisiennya. Dan terutama bagi mereka yang masuk dalam kelompok atau divisi atau apapun namanya dalam bidang pemasaran, tentu tanggung jawab mereka jauh lebih kompleks karena mereka memiliki tanggung jawab yang begitu besar dalam menentukan bagaimana arah perusahaan di masa mendatang. Kemudian fungsi yang ketiga adalah dengan adanya strategi pemasaran, tentu kita memiliki tanggung jawab tidak hanya moral tetapi juga tanggung jawab yang namanya prosedural organisasional, yaitu bagaimana sebuah perusahaan dengan visinya
memiliki instrumentasi yang sesuai dengan apa-apa yang ada di dalam organ organisasi itu, sehingga semua elemen di dalam organisasi atau perusahaan itu memiliki kesamaan tujuan, sehingga masing-masing pihak tidak ada yang merasa paling penting sendiri, tidak ada yang merasa paling superior, dan tidak ada yang merasa diinferiorkan. Semuanya memiliki tanggung jawab yang besar, terutama dalam turut memajukan kemajuan perusahaan. Dan yang menjadi fungsi berikutnya adalah mengawasi kegiatan pemasaran. Mengapa kegiatan pemasaran harus diawasi, atau dalam bahasa manajemennya adalah perlu tindakan yang namanya MONEV, monitoring dan evaluation. Artinya apa? Bahwa kegiatan pemasaran ini karena menjadi jantung dari kehidupan sebuah perusahaan, tentu haruslah mendapatkan pengawasan sampai di mana langkah-langkah yang telah diambil oleh tim pemasaran, kemudian juga jika terjadi ketidaksempurnaan dalam berbagai opsi langkah-langkah yang telah ditentukan, maka apa yang harus dilakukan demi mendapatkan langkah-langkah perbaikan dalam menuju tercapainya tujuan atau visi perusahaan. Oleh karenanya, dengan kegiatan pemasaran ini tujuanlah harus disamakan, dan semua pihak yang terlibat di dalam perusahaan tentunya wajib mengetahui apa yang menjadi visi dari perusahaan atau tujuan dari perusahaan tempat mereka selama ini bergelut dengan berbagai bidang, baik itu distribusi, produksi, perencanaan, riset, dan sebagainya. Kemudian fungsi dari strategi pemasaran selanjutnya adalah bagaimana, ini yang paling penting, meningkatkan penjualan. Hal ini tentu saja sangat wajar sekali, mengingat sebuah perusahaan nasibnya hanya kepada dua kata pilihan, yaitu laba atau rugi. Oleh karenanya, dengan dua kata yang nampaknya sangat sederhana ini, namun menuju ke arah salah satu sisinya, tentu langkah-langkah yang diambil akan jauh menjadi lebih kompleks. Tentu tidak ada perusahaan yang bercita-cita yang memiliki visi untuk rugi dalam operasionalisasinya. Kalau ada perusahaan bervisi tidak mencari untung, mungkin mereka telah salah kamar dalam memilih perizinannya. Mungkin dalam bentuk yayasan lebih tepat bagi mereka yang tidak ingin memupuk keuntungan. Namun kebanyakan perusahaan, dan hampir semuanya saya rasa, tidak ada perusahaan jenis apapun yang tidak ingin memupuk laba demi peningkatan harkat dan martabat dari perusahaan itu sendiri, sehingga akan mendapatkan atau memperoleh sebuah daya dukung untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perusahaan itu untuk terus tumbuh dalam percaturan bisnis yang semakin kompleks. Mengapa target-target perlu dilakukan dalam menunjang kegiatan atau aktivitas penjualan? Hal ini tentu menjadi sesuatu yang wajib dilakukan oleh perusahaan. Bagaimana mereka mentargetkan posisi penjualan mereka. Oleh karenanya, dengan strategi yang tepat dalam bidang pemasaran, multiplier efeknya adalah salah satu komponen yang harus diraih adalah ketercapaian target. Bahkan mungkin tidak hanya ketercapaian target, tapi bagaimana mereka mampu melampaui target-target yang telah ditetapkan sebelumnya.
Tentu untuk menjadi pemenang dalam sebuah kompetisi yang semakin ketat tidaklah mudah. Karena apa? Karena semua pemain yang memperebutkan ceruk pasar yang ada tentu juga berpikir yang sama. Mereka harus melakukan inovasi, harus melakukan monitoring, harus melakukan evaluasi dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu, bagi perusahaan yang ingin memajukan perusahaannya lebih leading dibanding perusahaan yang lain, tentu harus memiliki dan memilih sekaligus mengejawantahkan berbagai strategi penjualan terutama atau strategi pemasaran yang jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan perusahaan lain. Itu tadi berkaitan dengan fungsi-fungsi yang bisa diambil dari diterapkannya strategi pemasaran yang tepat. Setelah kita berbicara tentang strategi, kita dari sisi fungsinya sudah dijelaskan di depan tadi. Ada baiknya kita mengambil beberapa sampel atau contoh bagaimana strategi pemasaran yang bisa diambil oleh kita sebagai pelaku usaha mungkin, atau mungkin juga Anda yang sedang menempuh perkuliahan untuk mempraktekkan berwirausaha. Tentu ini menjadi langkah awal bagi Anda untuk terjun lebih dalam berbagai bidang bisnis. Sebagai contoh yang pertama, mungkin dalam strategi pemasaran bisa memanfaatkan mesin pencari. Kita tahu betul bahwa dengan kemajuan teknologi, terutama teknologi di bidang informasi dan komputasi, tentu memberikan peluang yang jauh lebih luas jika dibandingkan dengan sistem analog yang selama puluhan tahun atau ratusan tahun telah lekat dengan dunia kita. Namun seiring dengan dunia yang sifatnya digital ini, semua menawarkan kemudahan. Namun di balik kemudahan itu tentu mengandung yang namanya hambatan. Tidak semua perusahaan mampu melakukan penaklukan hambatan-hambatan tersebut. Oleh karenanya, bagi Anda yang sedang bergelut dengan dunia bisnis atau perusahaan, cermatilah bahwa dengan kemajuan teknologi informasi ini tentu akan mendapatkan dan mendatangkan peluang yang besar. Namun di sisi yang lain, kesempatan ini juga akan diperebutkan oleh kompetitor kita. Kemudian dari sisi kemajuan teknologi, kita juga mungkin dapat mengaplikasikan bentuk-bentuk strategi pemasaran dengan model-model afiliasi. Artinya apa? Bagi Anda yang bergelut dalam dunia bisnis, bisa menggandeng pihak lain, terutama dengan pemberlakuan berbagai fasilitas kemudahan, sehingga merangsang pihak lain untuk turut serta dalam menerjuni bisnis yang sedang kita jalankan. Bisa jadi ini adalah memberikan berbagai fasilitas, misalnya harga khusus, kemudian diskon, kemudian berbagai fasilitas layanan purna jual dan sebagainya. Saat ini kita paham betul bahwa yang namanya konsumen itu sudah semakin cerdas saat ini. Karena apa? Karena mereka sudah begitu banyaknya informasi yang masuk ke layanan mereka, terutama dengan semakin berkembangnya dunia telepon genggam, di mana telepon genggam itu saat ini sudah tersedia berbagai platform yang bisa dimanfaatkan oleh siapapun untuk mengakses berbagai informasi, termasuk di dalamnya adalah informasi tentang bisnis. Oleh karenanya, bagi perusahaan atau Anda yang sedang merintis berwirausaha, tentu membuka peluang untuk berafiliasi dengan para pihak yang tentu amat sangat saling menguntungkan menjadi pilihan yang amat bijak.
Kemudian berikutnya dengan afiliasi ini kita selain tadi kita menjalin komunikasi dengan pihak luar, juga kita bisa melakukan yang namanya improving dalam hal bagaimana kita membentuk jejaring. Mengapa? Karena dalam dunia bisnis yang namanya networking itu begitu krusialnya. Karena apa? Karena saat ini tidak banyak pemain atau pelaku bisnis yang mampu berdiri sendiri. Rata-rata mereka juga memanfaatkan para pihak di luar perusahaan untuk berafiliasi dengan mereka, bergerak bersama-sama demi mendapatkan keuntungan masing-masing yang tentunya haruslah dalam tingkat kewajaran sekaligus tidak meninggalkan etika-etika yang ada dalam dunia bisnis. Pun demikian dengan contoh yang lain bisa juga dipraktekkan, yaitu dengan menggunakan platform yang ada di berbagai kemajuan teknologi informasi, terutama kemajuan dalam bidang ketersediaan layanan media sosial. Hampir semua pengguna media sosial termasuk di Indonesia saat ini kira-kira dari sekitar 300 juta penduduk Indonesia, 167 juta lebih diantaranya setiap hari punya aktivitas rutin, yaitu menekan berbagai tombol yang ada dalam telepon genggam mereka. Mulai dari anak kecil, remaja, orang tua, bahkan mereka yang telah lanjut usia. Mereka rata-rata sudah punya aktivitas yang tidak pernah dilakukan oleh generasi tahun 70-an, tahun 60-an, atau tahun 50-an. Ini menjadi perubahan paradigma bagi seorang pemasar bahwa dengan kemajuan terutama berkembangnya media sosial dengan digitalisasi ini menawarkan peluang yang sedemikian besarnya, sehingga wajar jika media sosial saat ini menjadi salah satu platform yang paling banyak digunakan oleh para pelaku usaha untuk tidak hanya memperkenalkan produk-produk mereka baik berupa barang maupun jasa, namun juga menggiring mereka untuk selalu aktif melakukan kegiatan pembelian atas barang yang kita produksi. Oleh karenanya menjadi penting bagaimana komunikasi dan strategi pemasaran yang paling tepat untuk dijalankan oleh sebuah perusahaan. Media sosial menjadi penentu saat ini bahwa sebuah perusahaan itu akan menuju masa depan yang cerah atau justru akan mendapatkan gambaran bahwa masa depan perusahaan tersebut menjadi suram. Contoh lain dalam pemakaian atau penerapan strategi marketing atau strategi pemasaran adalah bisa juga kita memanfaatkan saudara-saudara kita yang telah menyandang status sebagai seorang influencer. Artinya apa? Mereka-mereka yang memiliki pengaruh dalam dunia, baik dunia bisnis, dunia ekonomi, dunia politik, atau apapun. Mereka merupakan tokoh-tokoh, orang-orang, pribadi-pribadi yang sangat bisa mempengaruhi kondisi pasar. Karena dengan kepiawaiannya di bidang masing-masing, mereka memiliki pengikut dalam tanda kutip yang setia untuk mengikuti, mencontoh, bahkan menjiplak apa yang akan dilakukan oleh influencer tersebut. Oleh karenanya mungkin dalam perusahaan tertentu harus menyediakan berbagai kanal-kanal khusus untuk berbagai aktivitas afiliasi yang melibatkan dengan para tokoh-tokoh tersebut. Karena dengan tokoh-tokoh yang sudah ternama memiliki pengaruh yang kuat dalam masyarakat,
perusahaan akan terangkat brandnya, bahwa akan tercipta pandangan di tengah-tengah konsumen bahwa tokoh yang menjadi panutannya telah memakai sebuah produk X atau produk Y atau produk Z dan seterusnya. Oleh karenanya bagi perusahaan-perusahaan, tentunya bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki kapitalisasi pasar cukup besar, ini memiliki peluang yang memang jauh lebih besar daripada mereka-mereka saudara-saudara kita yang baru memulai atau merintis bisnis. Namun bagi industri-industri atau usaha-usaha yang sifatnya masih rintisan, tidak perlu berkecil hati. Kalau kita belum bisa menggait influencer, jadilah Anda sebagai influencer itu sendiri. Saya kira kita semua bisa dan memiliki potensi untuk itu jika kita memiliki kapabilitas, kemampuan, dan kemauan untuk melangkah jauh lebih cepat daripada orang lain. Sekian pembahasan tentang strategi pemasaran ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai bertemu kembali.